Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Rumah Belajar Endang. Kali ini kita akan belajar mengenal fungsi-fungsi toolbox CorelDRAW X7. Yang pertama, toolbox CorelDRAW X7 yaitu Pick Tool Flyout atau kita sebut juga dengan Pick Tool. Di dalam Pick Tool ada Pick, ada Freehand Pick, ada Free Transform. Pick Tool berfungsi menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objek. Freehand Pick berfungsi menyeleksi objek dengan bebas. Free Transform berfungsi memutar objek. Toolbox yang kedua yaitu Shape Tool. Di dalam Shape Tool ada Shape, ada Smear, ada Trail, ada Track, ada Repeal, ada Smooth, ada Rogan. Shape Tool berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva. Smear Tool berfungsi menarik objek dengan menyeret garis tepi. Trail Tool berfungsi mengubah bentuk menjadi putaran seperti pusaran angin. Attract Tool berfungsi mengubah outline menuju arah kursor layaknya magnet. Repeal Tool berfungsi sama dengan Attack Tool tetapi ke arah yang berlawanan. Smooth Brush Tool berfungsi merubah objek vektor. Rogan Brush Tool berfungsi merubah garis luar objek vektor. Toolbox yang ketiga yaitu Crop Tool Flyout. Crop Tool Flyout ada Crop, Knife, Virtual Segment Delete, ada Eraser. Crop Tool berfungsi memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang gambar bagian yang tidak terseleksi. Knife Tool berfungsi memotong gambar. Virtual Segment Delete berfungsi memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Eraser Tool berfungsi menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Toolbox yang keempat yaitu Zoom Tool atau Zoom Flyout. Di dalam Zoom Tool ada Zoom, ada Pan. Zoom Tool berfungsi memperbesar dan memperkecil tampilan gambar. Pen Tool berfungsi memindah tampilan gambar pada layar. Toolbox yang kelima yaitu Curve Flyout. Nah, di dalam Curve Flyout ada freehand, ada two-point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada three-point curve, ada smart drawing. Freehand berfungsi menggambar objek berbentuk kurva dan segmen garis lurus. Two-point line berfungsi menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Bezier Tool berfungsi menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Pen Tool berfungsi menggambar kurva dalam segmen dan setiap segmen preview gambar. B-spline berfungsi menggambar garis lengkung dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Polyline berfungsi menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan. Three-point curve berfungsi menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir
kemudian menuju posisi titik pusat. Smart drawing berfungsi mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Toolbox yang keenam yaitu Artistic Media. Artistic Media tool berfungsi menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Yang ketujuh yaitu rectangle tool flyout. Di dalam rectangle tool flyout ada dua, yaitu rectangle, ada 3-point rectangle. Rectangle tool berfungsi membuat gambar berbentuk persegi. 3-point rectangle berfungsi membuat bentuk persegi dari sudut tertentu. Yang ke-8, ellipse tool flyout. Ellipse tool berfungsi membuat objek bentuk lingkaran. 3-point ellipse tool berfungsi membuat objek bentuk lingkaran pada sudut tertentu. Yang ke-9 yaitu object flyout atau object tool. Di dalam object tool atau object flyout ada polygon tool. Artinya untuk menggambar objek bentuk poligon. Star tool untuk menggambar bentuk bintang. Complex star untuk menggambar bintang banyak sisi. Graph paper untuk menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Spiral tool untuk menggambar spiral. Basic shape berfungsi untuk memilih bermacam-macam bentuk shape dasar. Arrow shape tool untuk memilih bermacam-macam bentuk panah. Flowchart shape tool berfungsi untuk menggambar simbol flowchart. Banner shape untuk memilih bermacam-macam bentuk pita. Callout shape berfungsi untuk membuat callout. Toolbox yang ke-10 yaitu text tool. Di dalam text tool ada text tool, ada table tool. Artinya text tool untuk membuat teks atau tulisan. Table tool untuk membuat table. Toolbox yang ke-11 yaitu dimension flyout. Parallel dimension berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Horizontal atau vertical dimension berfungsi membuat garis ukuran dimensi horizontal dan vertikal. Angular dimension untuk membuat garis ukuran segitiga. Segment dimension untuk menampilkan dimensi antara titik akhir pada satu atau beberapa bagian. 3-point callout untuk membuat garis petunjuk atau keterangan. Toolbox yang ke-12 yaitu connector tool flyout. Connector tool flyout. Yang pertama yaitu straight line connector. Berfungsi untuk membuat konektor line atau lurus. Yang kedua, right angle connector berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam. Yang ketiga, rounded right angle connector berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tumpul. Edit anchor untuk mengedit garis konektor. Toolbox yang ke-13 yaitu interactive tool flyout atau disebut juga dengan interactive tool. Di dalam interactive tool flyout ada drop shadow yang berfungsi untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat timbul. Contour
berfungsi untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Blend tool berfungsi untuk mencampur dua objek. Distort berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek. Envelope berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Extrude berfungsi untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada objek. Yang ke-14 yaitu transparansi tool. Transparansi tool berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan. Yang ke-15 yaitu color eyedropper tool. Di dalam color eyedropper tool ada color eyedropper, ada attributes eyedropper. Artinya, color eyedropper berfungsi untuk memilih warna. Atribut eyedropper untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Toolbox yang ke-16 yaitu interactive fill dan mesh fill. Interactive fill berfungsi untuk memberi warna dengan gradasi fill. Mesh fill berfungsi untuk memberi warna gradasi fill dengan garis. Yang terakhir yaitu smart fill tool. Artinya, untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Demikian pembelajaran fungsi-fungsi tool dari Toolbox CorelDRAW X7. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.